Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Hirmas Aksa TV. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang berjudul Jiwa Lebih Tenang dengan Banyak Melakukan Bersujud. Yuk simak videonya, tonton sampai habis ya. Sujud merupakan suatu bentuk kepasrahan diri dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Adapun kepada sesama manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Pada saat kita sujud, maka dahi, telapak tangan, kaki dan lutut semua menempel ke tanah atau alas sujud. Inilah posisi yang paling ideal sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seseorang sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kenikmatan yang telah diberikannya. Sujud syukur hukumnya merupakan sunnah, sebagaimana hadis berikut yang artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sujud syukur dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: menghadap kiblat. Sujud seperti sujud dalam sholat biasanya dengan membaca doa Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Duduk kembali, dan yang terakhir adalah salam. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa membaca salah satu bacaan atau lupa mengerjakan salah satu gerakan yang diwajibkan dalam sholat. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah, sebagaimana hadis berikut yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini, kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebab-sebab orang melakukan sujud sahwi adalah: 1. Meninggalkan salah satu rukun sholat. 2. Lupa atau ragu jumlah rakaat sholat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan membaca kunut. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat sholat. Dalam kasus rakaat yang kurang, apabila pada saat sholat ada yang mengingatkan bahwa rakaat sholat kita kurang, maka harus segera berdiri, takbir, dan melengkapi jumlah rakaatnya, baru kemudian melakukan sujud sahwi. Tata cara melakukan sujud sahwi yaitu sebagai berikut. 1. Setelah selesai membaca tahiyat akhir dalam sholat, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. 2. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. 3. Duduk sebentar lalu takbir dengan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud yang pertama. 4. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajdah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis berikut yang artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacanya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun ayat sajdah yang dimaksud antara lain sebagai berikut: Quran Surah Al-A'raf ayat 206, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15, Quran Surah An-Nahl ayat 49, Quran Surah Al-Isra ayat 109, Quran Surah Maryam ayat ke-58, Quran Surah Al-Hajj ayat 18, Quran Surah Al-Hajj ayat 77, Quran Surah Al-Furqan ayat ke-60, Quran Surah Al-Sajdah ayat ke-15, Quran Surah Shad ayat ke-24, Quran Surah An-Naml ayat ke-25,
Quran Surah An-Najm ayat ke-62, Quran Surah As-Fussilat ayat ke-38, Quran Surah Al-Insyiqaq ayat ke-21, dan Quran Surah Al-Alaq ayat ke-19. Berikut tata cara melakukan sujud tilawah. 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Berniat melakukan sujud tilawah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Takbiratul ihram. 4. Sujud 1 kali dan membaca doa. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Yang artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. 5. Duduk sejenak. Dan yang keenam adalah salam. Sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat berjamaah harus mengikuti imam. Apabila imam tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum juga tidak boleh melakukannya. Hikmah yang bisa kita dapatkan dari melakukan sujud adalah menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang tidak pernah lupa, merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Demikian sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari segi perkataan atau apapun itu. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.